بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, judulkan kita ini risalah Al-Usul As-Sittah karya Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Usul As-Sittah, usul jama dari asal, dan asal itu secara bahasa adalah ma yubna alaihi ghairu, adalah sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya, itu asal. Iya. Dan di dalam istilah asal bisa bermakna kaidah, bisa bermakna kaidah, dan bisa bermakna dasar pada suatu masalah, dan ada mana-mana lain yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan usul. Iya. Jadi ini al-usul as-sittah, dan yang diinginkan di sini adalah dasar, 6 prinsip-prinsip dasar. Apa yang akan disebutkan oleh penulis di dalam usul as-sittah ini, di mana yang pertama beliau terangkan tentang ikhlas, dan ini kaitannya berkaitan dengan pemurnian ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua beliau sebutkan tentang al-ijtima'. Al-ijtima' itu adalah di bawah tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah, dan jamaah adalah maka alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatu. Maka ini melambangkan tajrid al-mutaba'ah. Nah, pemurnian mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga beliau terangkan tentang kewajiban taat pada ulatul amr, pada penguasa. Ya, yang pertama dan yang kedua adalah dua dasar yang memperbaiki agama seseorang. Dan yang ketiga dari kaidah atau asal yang ketiga, memperbaiki dunia seseorang. Sebab maslahatan dunia terwujud dengan adanya penguasa. Iya. Dengan adanya penguasa. Kemudian di kaidah yang keempat, beliau terangkan tentang keutamaan ilmu, keutamaan ahlul ilm. Ya. Sebagai isyarat dari penulis bahwa 3 hal ini, rincian tentang ikhlas, tajridul mutaba'ah, ijtima', kemudian taat kepada ulatul umur, yang menerangkannya adalah ahlul ilm, yang menerangkannya adalah para ulama. Iya. Kemudian setelah itu beliau terangkan di faedah yang kelima, dan kelihatannya mungkin bisa dianggap natijah buah dari 4 faedah sebelumnya, yaitu tentang wilayah Allah Subhanahu wa taala, siapa yang disebut wali Allah Subhanahu wa taala. Dan di faedah yang ke-6 beliau terangkan tentang bantahan terhadap syubhat orang-orang yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kesimpulan dari 6 usul di dalam kitab ini, usul sittah. Dan sekali lagi, usul bisa bermakna faedah, dan bisa bermakna dasar, dan bisa bermakna perkara yang dikiaskan darinya hal-hal yang lain. Ya. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, min ajabil ujab. Beliau langsung menyebutkan min ajabil ujab, dan di sebagian nuskha disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin dia adalah risalah yang sebelumnya ada rasail, ada tulisan yang lainnya sebelumnya. Mungkin penulis hanya sekedar menerangkan saja di dalam usul as-sittah ini, tanpa menyebutkan penyebutan muqaddimah khutbah maupun yang lainnya. Ya.
dan penyebutan dengan Bismillahirrahmanirrahim saja itu cukup. Itu cukup dan bisa mewakili khutbatul hajah, bisa mewakili khutbahnya. Kata beliau Bismillahirrahmanirrahim. Min ajabil ujab wa akbaril ayati ad-dallati ala qudratil malik al-ghallab sittatu usulin bayyanaha Allah ta'ala bayanan wadihan lil awam فوق ما يظن الضالون ثم بعد ذلك غلط فيها أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. Kata beliau dari hal yang sangat menakjubkan dan dari ayat-ayat yang sangat besar yang menunjukkan kemampuan Allah Al-Malik Maha berkuasa, Al-Ghallab, ya. Sittatu usul, ada 6 usul. Bayyanahu Allah Ta'ala, Allah menjelaskan 6 usul ini bayanan wadihan, penjelasan yang sangat jelas. Lil awam, bagi orang awam. Faqama yadhunnu dhannun, melebihi apa yang disangka oleh orang yang menyangka. Thumma ba'da dalika, kemudian setelah itu ghalita fiha asya'ul alam. Namun setelah itu salah di dalamnya orang-orang cerdik alam ini. Wa uqala'u bani Adam, dan orang-orang berakal anak Adam, illa aqallal qalil, kecuali jumlah yang sangat sedikit. Ya, di awalnya beliau katakan min ajabil ujab, dari hal yang menakjubkan. Yang menakjubkan di sini atau takjub itu kadang diketahui sebabnya dan kadang tidak diketahui sebabnya. Itu kalimat al-ajab. Kadang diketahui sebabnya dan kadang tidak diketahui. Kemudian ajab itu sendiri, takjub itu sendiri kadang bentuknya karena suatu perkara yang diingkari dan kadang karena suatu perkara yang mustahsan yang dianggap baik. Contoh perkara yang diingkari, ucapan kaum musyrikin ketika Rasulullah SAW menyerukan kalimat la ilaha illallah. Apa ucapan mereka? Aja'al al-alihata ilahan wahida inna hada la syai'un ujab. Apakah Nabi Muhammad ini menjadikan sembahan cuma satu? Sungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat menakjubkan. Sini pengingkar. Dan juga semana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'jab fa'ajabun qawluhum aidza kunna turaban a inna lafi khalqin jadid." Dan kalau kamu takjub, maka takjublah kamu terhadap ucapan mereka. Ya. Apabila kami sudah menjadi tanah, apakah kami dibangkitkan lagi dengan kebangkitan yang baru, penciptaan yang baru? Sini takjub di sini semuanya bermakna apa? Pengingkaran. Nah, dan kadang ya, takjub itu terhadap perkara yang dianggap baik. Seperti misalnya dalam hadits Abu Hurairah atau dalam hadits Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin. Sini bermakna kagum, ya, terhadap perkara tersebut. Jadi takjub itu bisa bermakna kaget atau mengingkari dan bisa bermakna mengaguminya. Ya. Mungkin karena perkara yang diingkari dan mungkin karena perkara yang dianggap baik. Nah, dan di sini kalimat penulis min ajabil ujab ini masuk dalam penjelasan
bentuk ajab yang sifatnya kekaguman ya, terhadap 6 dasar perkara yang diterangkan di dalam Al-Quran dengan penjelasan yang sangat terang. Ya, dipahami? Jadi ini sifatnya ajab di sini li amrin mustahsan, karena perkara yang dianggap baik. Kata beliau, akbarul ayat ad-dallat, dan ayat-ayat yang sangat besar yang menunjukkan ala qudrati al-malik al-ghallab, menunjukkan kemampuan Allah al-malik al-ghallab. Nah, al-ayat jama dari ayah. Dan ayat itu, ayat adalah sesuatu yang sangat jelas membuktikan sebuah perkara. Itu yang disebut dengan al-ayat. Dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala ada ayat-ayat kauniyah dan ada ayat-ayat syar'iyah. Ayat-ayat syar'iyah adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ayat-ayat kauniyah adalah apa yang dilihat dari alam ini, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, baik dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ayatihi al-lail wan nahar, asy-syamsu wal qamar, dari ayat-ayatnya siang dan malam, matahari dan bulan. Sebutkan makhluknya, disebut dari ayat. Ya. Dan penggunaan ayat itu adalah sesuatu yang sangat jelas sekali. Ya, menunjukkan pendalilan, pembuktian akan sesuatu. Ini penggunaan ayat. Ad-dala ala qudrah, menunjukkan kemampuan al-malik. Di antara nama Allah Subhanahu wa ta'ala adalah al-malik. Al-malik, dan juga di antara nama Allah al-malik, dan juga al-malik. Ya. Ini 3 nama semuanya ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, Al-Malik di dalam surah An-Nas Allah berfirman, qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Sebut dengan Malik. Kalau Malik di dalam surah Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, dan dalam sebagian bacaan Maliki Yaumiddin, terkumpul 2 nama sekaligus. Adapun nama Al-Malik dengan wazan fa'il ini di surah Al-Qamar, di akhir-akhir atau di akhir surah Al-Qamar, inda malikin muqtadir. Di sisi Allah Malik muqtadir. Maka ini dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beda antara nama Al-Malik dan nama Al-Malik. Kalau Al-Malik adalah pemilik yang berhak atas sesuatu itu. Kalau Al-Malik itu dari Al-Mulk, kekuasaan, yang maha berkuasa. Nah, Al-Malik Al-Ghallab, Al-Ghallab yang maha mengalahkan, yang maha menguasai. Dan Al-Ghallab di sini min bab sifat, penyebutannya min bab sifat. Sifatkan Al-Malik Al-Ghallab, bukan min babil asma, sebab bukan dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Ghallab. Iya, disebutkan dalam Al-Quran Ghalib. Iya, pensifatan Allah dengan Ghalibun. Wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktsaran nas la ya'lamun. Iya. Ini dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penyebutan Ghalab di sini min bab al-wasf, bukan min bab al-asma. Dan babul sifat awsa min bab al-asma. Sittatu usul, diterangkan 6 usul. Bayyanaha Allah Ta'ala bayanan wadihan lil awam. Ada 6 usul yang Allah terangkan dengan penjelasan yang sangat wadih untuk para awam.
Ya, maksudnya di sini bukan untuk orang awam saja. Tapi kalau orang awam saja paham, orang awam yang tidak punya dasar-dasar ilmu, dia tidak punya kaidah-kaidah pendalilan, kaidah-kaidah istinbat, tidak punya keluasan di dalam fikih syar'i. Tapi ketika membaca ayat-ayat tersebut, mereka langsung paham, langsung memahaminya. Ya. Maka apabila orang awam saja paham, berarti harusnya orang-orang yang terpelajar harusnya lebih paham lagi. Nah, Allah menerangkannya dalam Al-Quran, fawqa ma yadhunnu adh-dhannun, di atas apa yang disangka oleh orang-orang yang menyangka. Sebab usul kita yang diterangkan ini semuanya adalah usul yang wadihat, semuanya jelas, hujjah dan argumennya dalam Al-Quran. Keterangan dan dalil-dalilnya sangat jelas dan sangat terang. Ya. Tapi kata penulis yang menjadi masalah, thumma ba'da dzalika, kemudian setelah itu, ghaliqa fiha adkiya'ul alam, telah kalah dalam padanya orang-orang cerdik alam ini. Wa uqala bani Adam, dan orang-orang yang berakal dari bani Adam. Illa aqallal qalil, kecuali orang yang sangat sedikit. Jadi maksudnya yang aneh, usul sittah ini sangat jelas dalam Al-Quranul Karim, terangkan oleh Allah. Tapi bersama dengan itu orang-orang yang menganggap dirinya daki, pandai, cerdik, orang-orang yang berakal. Dan ini beliau isyaratkan kepada tokoh-tokoh agama waktu itu dari pimpinan madhab dan lainnya mengetahui fikih, persilangan pendapat madhab. Dan karena mereka keluar dari madrasah aqliyah yang menganggap dirinya pandai menggunakan akalnya, bisa menggodok nalarnya dan mengeluarkan pendalilan dari apa yang dia pikirkan. Bersamaan dengan itu mereka salah dalam hal ini. Illa aqallal qalil, kecuali jumlah yang sangat sedikit. Nah, maka menunjukkan di sini penulis mengisyaratkan fenomena yang terjadi di masanya. Banyak orang yang mengaku berilmu, bahkan dia termasuk dijadikan rujukan, dan bersamaan dengan itu salah dalam usul sittah ini. Jatuh dalam kesyirikan, kemudian melakukan furqah, keluar dari ketaatan terhadap penguasa dan sebagainya. Nah, dan juga faedah yang kedua dari sini, dalam hal ini juga ada isyarat dari penulis bahwa sekedar kepandaian, sebab zaka itu adalah ketajaman di dalam memahami, itu namanya zaka. Kepandaian, kepintaran itu tidak cukup untuk seorang dalam meraih kebaikan. Beda antara orang yang pandai dan orang yang punya ketakwaan, kesucian jiwa. Karena itu kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, pada sebagian orang utu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Mereka diberi kecerdikan tetapi tidak diberikan zakat, tidak diberikan kesucian diri, kebersihan akidah. Nah, dan ini juga dikatakan oleh Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah, kam min dzatiyin laysa bidzati. Tahu banyak orang yang cerdik, hakikatnya dia tidak cerdik. Dia cerdik memang, kalau ditanya masalah ini, dia pandai mengolekannya. Tapi asalnya dia tidak cerdik, tidak mampu memanfaatkan kecerdikannya pada apa-apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya. Maka di antara hal yang menghalangi seorang dari kebenaran, dia hanya mengandalkan kecerdikannya saja dan tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula mengandalkan akal. Nah, kemudian beliau sebutkan di sini bahwa tidak ada yang selamat kecuali aqallal qalil, hal yang sedikit. Nah, sini beliau isyaratkan dan banyak akan berlalu bersama
kita dalam penyebutan faidah, ya, bahwa banyak dari faidah itu diingkari oleh manusia. Dan ini isyarat dari penulis bahwa ukuran kebenaran adalah apa yang diterangkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kebenaran itu tidak diukur banyak dan sedikitnya orang. Kalau yang diukur adalah mengikuti kebanyakan orang, rata-rata orang berbicara seperti ini, umumnya orang seperti itu pendapatnya, maka ini bukan suatu hal yang bisa mengantar seorang kepada kebenaran. Bahkan kebenaran itu adalah apa yang diterangkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Walaupun sedikit yang mengikutinya. Ya. Mengikuti kebanyakan orang bukan jaminan dia selamat. Pasti dalam Al-Quran dikatakan, wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang di muka bumi, maka kamu akan disesatkan dari jalan Allah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin." Dan tidaklah manusia itu menjadi banyak, walaupun kamu bersemangat, mereka itu beriman. Ya. Jadi menunjukkan bahwa yang beriman sedikit. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilun min ibadiyas syakur." Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Nah, juga di dalam surah Syu'ara ketika diterangkan ya, hujjah-hujjah para nabi, kejelasan argumen mereka. Bersama dengan itu, ya, kebanyakan dari mereka tidak beriman. Walakinna aktsarahum la yu'minun. Tapi kebanyakan dari mereka tidak beriman. Maka ini menunjukkan bahwa ukuran kebanyakan atau jumlah kebanyakan bukan ukuran sebuah kebenaran. Iya, bukan ukuran sebuah kebenaran. Maruf ya hadis tentang iftiraq. Umat akan terpecah menjadi 73 firqah. Semuanya dalam neraka. Disebutkan semuanya dalam neraka. Kecuali satu, yang selamat cuma satu. Dan kebanyakannya dari al-firaq al-halikah. Dan maruf hadis riwayat Bukhari Muslim tentang perintah Allah kepada Nabi Adam pada hari kiamat untuk mengambil dari utusan yang dikirim ke neraka. Ya. Maka dari 1000 yang diambil 999 ke neraka dan 1 yang di surga. Kebanyakannya penuh neraka. Jadi ukuran kebanyakan atau kebanyakan bukan ukuran sebuah kebenaran. Iya. Dan ini dari uslub penulis ketika beliau terangkan hal ini, ya, dengan metode yang baik, beliau sebutkan bahwa mereka tidak disebutkan hakikatnya. Pokoknya dengan uslub yang baik agar supaya ini bermanfaat dalam nasihat. Ya. Tapi bersamaan dengan itu, usul yang sedemikian jelas ini tidak dipahami, tidak dimengerti oleh mereka. Padahal mereka membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran. Orang-orang pintar itu membaca Al-Quran. Bahkan mereka kadang menghafalkan Al-Quran. Bukan sekedar dihafalkan kadang. Bahkan kadang diketahui sisi-sisi qiraatnya, tajwidnya. Tapi bersamaan dengan itu, ia tidak melihat hujjah-hujjah Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas itu. Usul sittah ya. Nah, jelas di sini ya, Pak. Padahal dalam Al-Quranul Karim ayat itu jelas. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kamu berbuat kesyirikan terhadapnya suatu apapun. Ini jelas, semua orang paham. Ya, ayat ini. Tapi apakah diterapkan dalam kehidupannya tidak berbuat kesyirikan? Ini menjadi masalah. Yang membaca ayat dalam Al-Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ayat jelas. Jadi usul di dalam Al-Quran dan Sunnah sangat jelas sekali. Namun tidak ada yang memahaminya kecuali aqalla al-qalil. Ini global dari muqaddimah yang disebut sini oleh penulis, dan kita telah terangkan kandungan umum dari usul as-sittah yang diterangkan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab
rahimahullahu ta'ala. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, al-asl al-awwal, asal yang pertama. Asal yang pertama, dasar atau sendi yang pertama. Ikhlasul din lillahi ta'ala wahdahu la syarika lah. Mengikhlaskan agama untuk Allah Ta'ala wahdahu la syarika lah. Ini asal yang pertama. Kalimat ad-din itu kadang bisa bermakna agama yang dianut oleh seseorang. Iya. Agama yang dianut oleh seseorang. Dan kadang ia bisa bermakna amalan-amalan salih yang dilakukan. Dan kadang dia bermakna al-jaza wal hisab, balasan dan hisab. Dan ini ada dalam Al-Quran. Ya. Untuk agama, Allah berfirman, Inna ad-dina indallahi al-Islam. Dan kadang untuk amalan salih, untuk amalan-amalan yang dilakukan, ala lillahi ad-dinul khalis. Hanya milik Allah, din al-khalis. Masuk dalamnya keyakinan yang khalis dan amalan yang khalis hanya untuk Allah. Ya. Dan kadang dia bermakna jaza wal hisab, balasan dan hisab. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Maliki yaumiddin. Ya. Yauma idzin yuwaffihumullahu dinakumul haqq. Nah, namun perlu diketahui bahwa din, kalau dia mutaddi dengan huruf lam, maka itu artinya al-istislam wal khudu lillahi ta'ala. Dia berserah diri dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Kalau mutaddi dengan huruf ba setelahnya, maka itu artinya dia menganutnya, meyakininya. Dipahami? Ana udinu bihadzal fi'l. Misalnya. Maksudnya saya meyakini perbuatan ini pakai di. Tapi kalau dia tunduk, maka dia katakan ana udinu lillahi. Saya tunduk kepada Allah. Berserah diri kepadanya. Jadi ikhlasul din lillahi ta'ala wahdahu la syarika lah. Mengikhlaskan agama. Mengikhlaskan agama dengan penuh penyerahan diri dan ketundukan kepada Allah wahdahu satu-satunya. La syarika lah. Tidak ada syarikat baginya. Dan ini adalah aslul usul. Dasar yang paling penting dan sendi yang paling pokok di dalam syariat. Dan kaidah agama. Dalam hal inilah khusumah antara para nabi alaihi wassalatu wassalam dan kaum mereka berkaitan dengan mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan yang diinginkan dari agama itu bukan hanya sekedar melakukan ibadah, menunaikan salat, zakat, puasa, haji, tapi yang diinginkan dia ikhlas dalam ibadah tersebut. Ya. Yang diinginkan dia ikhlas dalam ibadah tersebut. Amalan yang sedikit kalau dia ikhlas itu lebih baik daripada amalan yang besar, amalan yang banyak tapi tidak ikhlas. Karena itu kata sebagian para ulama, ya, dinukil dari Ibnu Mubarak dan lain-lainnya, tapi bahwa rubba amalin sagirin tukabbiruhu an-niyat wal ikhlas. Kadang ada amalan yang kecil, amalan yang kecil ini dibesarkan oleh niat dan ikhlas. Wa rubba amalin kabirin tusaggiruhu an-niyat wal ikhlas. Dan kadang ada amalan yang besar, amalan yang besar ini dikecilkan oleh niatnya dan ikhlasnya. Maka mengikhlaskan agama hanya untuk Allah wahdahu la syarika adalah hal yang sangat penting. Ya, dan ini diterangkan dalam Al-Quran Al-Karim dengan keterangan yang sangat jelas. Kemudian kita lihat wabayanu diddihi alladhi huwa syirk, dan penjelasan lawannya yaitu kesyirikan. Ya, sebab dalam Al-Quran Al-Karim disebutkan perintah yang pertama dengan perintah apa? Perintah tauhid. Setelah itu digandengkan dengan perintah larangan dari berbuat kesyirikan. Perintah yang pertama dalam Al-Quran
Ya ayuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, atau wahai sekalian manusia, sembahlah Allah yang menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, supaya kalian bertakwa. Jadi awal perintah adalah perintah untuk beribadah. Kemudian di ayat berikutnya dijelaskan larangan yang paling pertama dalam Al-Quran. Nah, alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, dan menurunkan air dari langit. Kemudian dikeluarkan darinya berbagai samarat. Ini keharusan dari Allah yang Dia yang disembah, yang diibadahi. Dia menciptakan manusia. Dia melakukan apa yang disebutkan dalam ayat itu. Ya. Menjadikan bumi sebagai hamparan, langit sebagai bangunan, menurunkan air dari langit. Keharusan dari rububiyah Allah, maka tidak boleh dilakukan perbuatan kesyirikan padanya. Karena Allah firman, "Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun." Ini larangan yang pertama. Jangan kalian membuat untuk Allah tandingan-tandingan sedangkan kalian mengetahui. Nah, jadi bayan diddihi alladhi kusyuk. Ya. Kemudian tertulis wa qaul aktsarul Quran fi bayani hadzal asr. Dan keberadaan Al-Quran menjelaskan, kebanyakan dari Al-Quran menjelaskan dasar pokok ini min wujuhin syatta. Penjelasan dari sisi yang sangat banyak, beraneka ragam. Bikalamin yafhamuhu abladul ammah. Dengan pembicaraan di dalam Al-Quran yang akan dipahami oleh orang awam yang paling balit sekalipun. Balit itu orang yang sangat sulit untuk paham. Mungkin pandir atau semisal dengan sulit sekali untuk paham. Ya, orang yang sangat balit pun bisa memahaminya. Ya. Apa yang diinginkan di dalam kebanyakan Al-Quran itu. Dan penerangannya min wujuhin syatta. Apa yang disebutkan oleh penulis kebanyakan Al-Quran, ya, ini ditinjau dari kemampuan orang-orang ammah di dalam menilainya. Ya, kebanyakannya. Tapi kalau ditinjau dari sisi hakikatnya, dan apa yang diterangkan oleh ahlul ilm, Al-Quran itu seluruhnya adalah penjelasan tentang tauhid. Seluruhnya, tanpa terkecuali. Semuanya adalah penjelasan tentang tauhid. Sebab dalam Al-Quran diterangkan tentang tauhid, perintah kepadanya, dan bagaimana mengikhlaskan agama dan tauhid hanya untuk Allah. Dan diterangkan dalam Al-Quran kesyirikan dan bentuk-bentuknya. Dan Allah terangkan pahala untuk orang-orang yang bertauhid dan keutamaannya. Dan Allah terangkan siksaan untuk orang-orang yang berbuat kesyirikan dan bahayanya. Allah terangkan perintah dan larangan. Perintah-perintah syariat, larangan-larangan, dan semua ini min lawazim at-tauhid. Dari lawazim at-tauhid, konsekuensi tauhid. Dan diterangkan kisah-kisah para nabi dan para rasul. Ya, perseteruan antara ahli tauhid dan ahli syirik. Dan kandungan faedah-faedah tauhid di belakangnya. Al-Quran seluruhnya, dari awal sampai akhir, semuanya mengandung tauhid. Semuanya mengandung tauhid. Dipahami? Ya. Dan kebanyakan dari Al-Quran itu nas-nas, orang awam pun memahaminya bahwa ini penjelasan untuk mengikhlaskan agama hanya untuk Allah dan larangan untuk berbuat kesyirikan. Itu dipahami. Jelas ya?
Dalam Al-Quran misalnya diterangkan tentang tauhid, kewajiban menyembah Allah. Ya. Kemudian diterangkan bagaimana keindahan memurnikan ibadah. Kewajiban menyembah Allah ini diterangkan dengan berbagai uslub. Karena dengan uslub ditetapkan rububiyah untuk Allah. Ya. Dari penetapan rububiyah dia Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan dan mematikan. Dia bersendirian dalam hal ini dan semuanya mengakui, maka harusnya dia pula Allah yang bersendirian untuk diibadahi. Ya. Uslub yang sangat banyak penerangan tentang tauhid. Dan uslub yang sangat banyak menjelaskan tentang kesyirikan. Diterangkan tentang bahaya kesyirikan. Ya. Dijelekkan para berhala-berhala tersebut. Disifatkan dengan sifat yang sangat kurang. Bahkan makhluk hidup lebih baik darinya, dari patung-patung itu. Ya. Disebutkan bahwa orang-orang yang mati dari mereka sembah tidak bisa mendengar, tidak bisa menghidupkan, mematikan. Semuanya paham. Uslub Quran ini sangat jelas sekali. Mengingatkan. Ya. Dipahami? Mengingatkan akal ini. Tapi kata penulis, "Tsumma qara ala aktsari ummah ma qara." Kemudian terjadilah terhadap kebanyakan umat ini apa yang terjadi? Yaitu terjadi kesyirikan. Ya. Abhara lakum asy-syaitan al-ikhlas fi surati tanaqqus as-salihin wa at-taqsir fi huquqihim. Maka syaitan menampakkan kepada mereka al-ikhlas. Ya. Sini syaitan dari kalangan jin maupun manusia. Sebab syaitan itu dari kalimat syaitan yang bermakna yang jauh. Ya. Yang jauh atau yang dijauhkan. Sebab dia jauh dari kebaikan. Ya, jauh dari tabiat manusia. Banyak kefasikannya. Ini syaitan. Dan ada yang mengatakan dia dari syaitan. Dari kalimat syaitan yang bermakna api yang bernyala. Sebab dia tercipta dari api. Jadi syaitan karena sifatnya adalah jauh dari kebaikan, maka ini meliputi iblis masuk dalamnya yang paling pertama, dan masuk juga syaitan dari kalangan jin dan syaitan dari kalangan manusia. Ya. Dan semuanya disebut dalam Al-Quran. Dan ditetapkan bahwa ada syaitan dari kalangan jin dan ada syaitan dari kalangan manusia. Dan menampakkan kesyirikan dari kalangan syaitan dan dari kalangan jin. Bagaimana mereka tampakkan kesyirikan itu? Ditampakkan ikhlas dalam bentuk tanaqqus as-salihin. Menganggap direndahkan orang-orang salih. Kalau misalnya dikritik, kenapa mereka ya ditempati berdoa, ditempati memohon, dan dianggap kurang dalam menunaikan hak-hak mereka. Jadi kalau misalnya ada orang yang berdoa kepada selain Allah, tadi berdoa ke kuburan, istighatsah padanya, dikatakan pada jangan kamu berdoa kepada orang-orang ini, orang-orang yang sudah meninggal, jangan kalian beristighatsah kepadanya. Maka serta-merta dia katakan kalian ya dengan hal ini menganggap remeh para wali-wali, ya. menganggap rendah para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya, harusnya kita memuliakan mereka, menghormati mereka. Ya. Jadi bentuk ikhlas di pandangan mereka adalah dengan bentuk yang seperti ini. Ya. Mereka menganggap bahwa menghormati hak-hak orang salih, ya, membesarkannya, dan menganggap salah orang yang merendahkan, atau menganggap merendahkan dan menghinakan orang yang melarang dari berdoa dan beribadah kepadanya. Itu ditampakkan bahwa itulah al-ikhlas, itulah tauhid. Ya. Padahal nas Al-Quran dan Sunnah jelas sekali menjelaskan tentang apa? Tauhid. Kemudian wadhara lahum syirk billahi fi surati mahabbati salihin wa atba'ihim. Dan mereka, syaitan juga menampakkan kesyirikan kepada Allah dengan bentuk cinta kepada orang salih dan orang-orang yang mengikutinya. Ya. Cinta kepada orang-orang salih mengantar mereka untuk berbuat kesyirikan, berdoa kepadanya setelah dia meninggal, beristighfar kepadanya dalam keadaan dia ghaib, tidak hadir, ya. Gulu terhadapnya dan lain-lainnya dari bentuk-bentuk perkara yang mengantar
kepada kesyirikan atau sudah berbentuk kesyirikan. Ya. Nah, maka ini asal yang pertama. Kaidah dasar dalam agama bahwa di dalam agama kita perintah untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan larangan untuk berbuat kesyirikan. Ini kaidah dasar. Ya. Dan ini jelas di dalam Al-Quranul Karim. Bersamaan dengan itu, kebanyakan orang saat ini menganggap bahwa kesyirikan itulah Islam. Dan Islam mereka anggap sebagai itu bentuk kesyirikan, penghinaan terhadap wali-wali mereka. Di balik keadaannya. Dan yang aneh, yang berbicara dengan hal ini adalah orang yang kerjanya mengajarkan fikih, membuka buku-buku besar, mengambil pendalilan dari ayat dan hadis. Ya. At-Tiyah. Jelasan di sini. Ini maksud dari penulis. Ya, beliau ingin menerangkan dan memurnikan tauhid di dalam asal yang pertama ini. Baik, silakan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.